Diriwayatkan dari Sayyidina Asif bin Barkhayah bahwa pada suatu hari Nabi Sulaiman bin Daud sedang duduk di atas singgasana kerajaannya. Hari itu hadir pula para pembesar kerajaan dan semua yang mengabdi kepada beliau dari kalangan jin, manusia, hewan, burung, dan lain-lain sebagainya. Nabi Sulaiman lantas berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan untukku jin, manusia, burung, dan angin. Apakah Allah masih menciptakan makhluk yang tidak tunduk kepadaku?" Lalu Sayyidina Asif bin Barkhayah berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, jika kerajaanmu dibandingkan dengan kerajaannya Allah, maka tidak akan sebanding dengan biji-bijian yang paling kecil sekalipun." Seketika itu juga datanglah seorang makhluk yang lebarnya 40 hasta dan panjangnya juga 40 hasta. Makhluk itu membawa api yang dihempas-hempaskan. Tatkala Nabi Sulaiman melihat makhluk itu, seketika itu juga beliau merasa takut sehingga lari bersama para sahabatnya yang lain. Lalu Sayyidina Asif berkata kepada Nabi Sulaiman, "Jangan takut, ucapkan Allahu Akbar 3 kali dan tanyalah, tentu dia akan menjawab." Nabi Sulaiman pun kembali menemui makhluk itu seraya mengucapkan Allahu Akbar 3 kali. "Aku bersumpah atasmu wahai makhluk sebangsa api, siapakah engkau? Siapakah namamu? Apa bahaya yang kau timbulkan dan apa kebiasaanmu?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Makhluk itu pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku adalah Ar-Rihul Ahmar. Aku penyakit yang membahayakan. Aku satu dari sekian penyakit atau satu dari sekian sakit. Jika Allah berkehendak memberikan azab atau memberikan penyakit kepada salah satu makhluknya di dunia, maka dia akan memerintahkanku. Aku akan menguasai makhluk itu. Aku memiliki pembantu yang membantuku dengan seizinnya Allah, dan Allah menitipkan kepadaku 400 penyakit. Dan dengan kemuliaan dan keagungan Allah, Dia menciptakan obat bagi setiap penyakit itu. Allah telah mengajariku tentang obatnya." Nabi Sulaiman pun berkata, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan makhluk lainnya. Berapa macam penyakit yang ditimbulkan dari makhluk sepertimu?" Ar-Rihul Ahmar pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, adapun macam penyakit itu cabangnya banyak sekali. Sedangkan jenis penyakit yang timbul dariku ada 14. Di antaranya yaitu wasir, fistula, sakit punggung, perut terkilir, masuk angin, tumor, hati, gila, ketindihan, dan jika salah satu angin dari angin-anginku berembus kepada seseorang, maka akan mengakibatkan sakit kepala, migrain, pusing, dan bengong. Adapun obat pusing dan migrain yaitu cuka, anggur, dan susu. Sedangkan obat gila yaitu biji ilalang yang ditumbuk dicampur dengan air hangat, kemudian ditempelkan pada kepala. Sementara obat ketindihan yang seringkali menimpa orang yang tengah tidur yaitu memakan ketumbar hijau ketika akan tidur." Mendengar penjelasan itu, Nabi Sulaiman kembali bertanya kepada Ar-Rihul Ahmar, "Aku memintamu dengan nama Allah yang Maha Agung, kabarkanlah kepadaku berapa angin yang ada bersamamu." Ar-Rihul Ahmar pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, angin yang bersamaku adalah Qasif, Asif, Sarsaf, Aqim, Asem, dan Samum. Kesemuanya bertiup pada hari-hari naas." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah yang Maha Agung, apakah masih ada sesuatu yang tersisa akibat dari angin-angin tersebut?" Ar-Rihul Ahmar pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, angin yang berasal dariku merupakan angin berat
yang dengannya Allah merobohkan kota-kota, desa-desa, dan gunung-gunung pada akhir zaman. Ada pula salah satu jenis angin dariku yang bernama Al-Janub. Apabila ada yang lari dariku, maka akan berhenti setengah pergerakannya, atau bahkan ia tak dapat bergerak sama sekali. Adapun obatnya adalah minyak kacang adas, minyak zakum, atau minyak biji kayu wangi. Kemudian takutlah akan perbuatan yang dibenci, keburukan, mengumbar syahwat, dan bermain-main dengan perempuan dan anak-anak pada 3 minggu dalam hari-hari naas tersebut. Sibukkanlah diri dengan membaca Asma Al-Latif hingga sembuh dari sakit yang disebabkan angin Al-Janub. Sebab penyakit ini merupakan penyakit yang paling sering menimpa orang di dunia. Dengan angin itu Allah menimpakan azab kepada siapa saja yang dikehendakinya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 43. Kemudian lakukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk menjaga diri, seperti minum obat, minyak, membaca amalan, atau menambah bacaan dengan amalan yang akan diterangkan pada penjelasan selanjutnya. Jenis penyakit Ar-Rihul Ahmar yang menimpakan anak-anak yaitu penyakit kuning, kulit menghitam, liur mengering, mata cekung, penyakit yang menyebabkan muntah-muntah dan membuat tidak bisa tidur. Adapun obatnya yaitu dengan labu. Jenis penyakit Ar-Rihul Ahmar lainnya yaitu sakit lumpuh dan demam yang membuat seluruh badan gemetar. Adapun obatnya yaitu dengan asap bakaran tebu atau meminyaki dengan minyak yang sesuai untuk sakit itu. Nabi Sulaiman lagi-lagi bertanya, "Aku meminta kepadamu dengan Allah yang Maha Agung agar engkau bersedia mengatakan kepadaku mengenai penyakit yang engkau timbulkan." Ar-Rihul Ahmar pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, jika aku masuk ke dalam otak manusia, aku akan menghilangkan akalnya. Jika aku masuk ke dalam tubuhnya, aku akan meninggalkan penyakit wasir, fistula, dan penyakit lainnya." Ketika Nabi Sulaiman mendengar penuturan yang mengerikan itu, beliau memerintahkan kepada bawahannya untuk membunuh dan membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ar-Rihul Ahmar lantas berkata, "Wahai Nabi Allah, tidak ada seorang pun yang kuasa untuk membunuh atau membakarku, karena Allah telah menciptakanku seperti ini dan menakdirkan untuk memanjangkan umurku." Kemudian Ar-Rihul Ahmar itu menghilang dari hadapan Nabi Sulaiman dan pasukannya, sampai akhirnya muncul kembali di zaman Nabi Muhammad SAW, bertepatan sakitnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib di perutnya. Dia muntah darah dan mengadu kepada Nabi SAW, maka turunlah malaikat Jibril menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Hasan ditimpa Ar-Rihul Ahmar." Nabi bertanya, "Wahai saudaraku Jibril, apakah penyakit itu ada obatnya?" Kemudian Jibril menghilang sesaat, lalu datang kembali dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah yang Maha Tinggi dan Tertinggi menyampaikan salam untukmu dan memberikan suatu hadiah untukmu, yaitu doa Al-Mubarak ini, dan agar diamalkan oleh Sayyidina Hasan. Dengan doa tersebut, ia akan sembuh dari Ar-Rihul Ahmar, karena ia merupakan doa yang mustajab. Barang siapa yang membaca doa tersebut walaupun hanya sekali dalam hidupnya, maka ia akan aman dari Ar-Rihul Ahmar dan penyakit-penyakit yang besar." Kemudian Rasulullah SAW membacakan doa itu kepada kepala Hasan bin Ali, dan Allah menyembuhkannya pada waktu itu juga, sehingga ia mampu berdiri seakan-akan baru saja lepas dari belenggu. Rasulullah kemudian memerintahkannya agar mengajarkannya dan menuliskan doa itu kepada para sahabat. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Ajarkanlah doa tersebut kepada umatku,
karena ia merupakan penjaga bagi mereka dari bala besar ini dan Ar-Rihul Ahmar. Tidaklah seorang pun membawa doa penolak Ar-Rihul Ahmar ini kecuali ia akan aman dari segala penyakit, cacat, dan mual. Barang siapa tertimpa malapetaka atau bala, lalu membaca atau membawa doa tersebut, maka ia akan selamat dari keduanya. Allah juga akan memberinya pertolongan dari musuh-musuhnya dan menjadikannya bagian dari orang-orang yang bahagia berkat doa ini. Dan dengan iktikad yang baik yang dimilikinya, maka ia akan mendapatkan setiap apa yang diinginkannya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, berikut ini ada sebuah testimoni yang masih berhubungan dengan doa Ar-Rihul Ahmar ini. Testimoni ini saya dapatkan dari sebuah tulisan di sebuah web. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi diri kita. Baiklah, saya akan coba untuk membacakannya. Silahkan untuk disimak dengan sebaik-baiknya. Pengalaman cemas menghadapi suami diserang stroke atau angin ahmar tidak dapat saya lupakan. Kata dokter, ada pendarahan dalam otak bagian dalam, resiko tinggi kalau dibedah. Lunglai terasa seluruh badan. 2 hari lagi sepatutnya kami akan berada di Dewan CAC UIA menyaksikan 2 orang anak bujang kami menerima ijazah serentak di majelis convocation. Sehari selepas itu kami sepatutnya akan bertolak ke Tokyo untuk menghadiri seminar. Profesor mungkin tak boleh jadi pensarah lagi, kata dokter, supaya kami bersedia dengan segala kemungkinan yang akan berlaku. Pada saat-saat begitu, tiada siapa yang boleh membantu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah agar suami diberi peluang untuk sembuh dan beribadat, dan mengharapkan agar saya ada peluang lagi menyempurnakan tugas sebagai istri menjaga suami tercinta. Ibu, bersabarlah, insya Allah Abah akan sembuh. Doa ini dari Jibril yang diajarkan kepada Rasulullah SAW sewaktu cucu baginda sakit. Jibril kata, cucu baginda diserang oleh sejenis jin bernama Rihul Ahmar yang pernah datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bongkaknya. Sehingga Nabi Sulaiman pun menggeletar badannya melihat dahsyatnya rupa jin itu. Dia akan masuk ke dalam badan anak Adam dan merosakkan sistem saraf, otak, jantung. Nabi SAW berpesan supaya kita membacanya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kata menantu saya. Selepas membacakan doa menolak angin ahmar kepada bapak mertuanya yang sedang terbaring dalam keadaan cemas, beliau membaca dengan khusyuk sambil memijit-mijit ibu jari kaki suami saya. Saya yakin dengan kata-kata menantu yang sangat waro ini. Dengan rahmat Allah, selepas beberapa jam kemudian, suami saya mulai pulih, pendarahan di kepalanya semakin mengecil dan terus hilang. Sekarang alhamdulillah beliau sudah benar-benar sembuh. Dokter pakar sendiri mengatakan ianya suatu yang ajaib. Pengalaman yang kedua, baru-baru ini anak saya, Liana, memberikan salinan doa ini kepada seorang wanita yang sedang menunggu ibunya di ICU karena ibunya sudah 3 hari tidak sadar akibat serangan stroke. Dengan rahmat Allah, selepas saja selesai membacakan doa itu ke telinga ibunya, tiba-tiba ibunya membuka mata. Dia datang menemui anak saya di luar, mengucapkan terima kasih dengan linangan air mata. Apabila meneliti makna doa, memang patutlah ia menjadi amalan karena ia bukan saja menolak angin ahmar, tetapi juga perlindungan dari segala penyakit dan mara bahaya. Angin ahmar boleh menyerang siapa saja tanpa mengira usia dan keadaan badan mangsanya. Suami saya seorang yang rajin melakukan jogging pagi dan petang.
Seorang rekan sekolah anak saya diserang stroke pada umur 17 tahun dan terus meninggal. Seorang sahabat saya yang sangat menjaga pemakanan dan aktivitas sehari-harinya mendapat stroke. Saya membuat kesimpulan, jin laknat ini akan menyerang siapa saja yang dikehendakinya. Allah memberi kita peluang untuk memohon perlindungan, maka rugilah siapa yang menyia-nyiakannya. Dikatakan serangan stroke ke atas wanita adalah lebih berat dampaknya dibandingkan dengan laki-laki. Bermakna satu-satunya pertahanan kita yang tinggal adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang dihadiahkan oleh Allah yang Maha Esa ini. Demikianlah kisah yang dituliskan di sebuah web tersebut mengenai pengalamannya ketika menghadapi penyakit stroke. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Para pemirsa sekalian, berikut ini adalah doa yang dimaksud apabila ingin digunakan untuk mengobati orang yang sakit, baik itu penyakit stroke maupun penyakit yang lainnya, maka bisa dengan cara membacakan doa ini kepada telinga orang yang sakit, atau bisa juga dengan membacakan doa ini sambil memijat-mijat ibu jari kaki dari orang yang sakit, atau bisa juga dengan cara membacakan doa ini pada air minum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa a'azzu ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahumma ana raqi wa anta syafi, a'udzu bika min syarri ma qadait. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi rabbi wa khaliqi wa musawwiri wa khaliqis suwar wa raziqil bashari. A'udzu billahi min jami'il afati wal ahad wal bala'i wal amrad wal asqam wal kasali wal khumudi wal khibal. Allahumma a'idh hamila kitabi hada bi asma'ikal idham wa alaika tamami ya zal jalali wal ikram. Ya man lahul mulku wal malakut, ya man lahul jalal wal jabarut. Subhanaka ma a'zama sya'naka ya fatiras samawati wal ard. Ya malja'al malhufin, ya rahimal masakin, ya dzal 'azamati was sultan, ya dzar ra'fati wal ihsan, ya hannan ya mannan, ya qahiru la yuqhar, ya jabiru la yujaru alaih. A'udzu bika min 'adzabil badani wal mihan, wa a'udzu bika minar rihil ahmari wa minad da'il akbar fin nafsi war ruhi wad dami wal lahmi wal azmi wal jildi wal uruqi wal asbi. Subhanaka idza qadaita amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya bari'u ya barru ya mughithu ya jabbaru ya qahharu ya qasitu ya muqsitu ya qa'imu bil qisti ya sarihal mustasrikhin ya mubdi'u ya mu'idu ya dafi'u ya kafi ya syafi'u ya mu'afi ya ghiyasal mustaghithin ya syakiru
يا شكور يا عطوف يا رؤوف يا ناصر يا نصير يا قادر يا مقتدر يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس بما كسبت يا سيداه يا مولاه يا مالكه يا غاية رغبته يا مجير يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار والنهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قاهر كل جبار عنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا ولي المؤمنين يا إله الأولين والآخرين يا حبيب التوابين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا مالك يوم الدين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل وفيك نرغب وفيما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اكفني جميع الآلام والأسقام وجميع الأمراض والعلل والدام الأسود اللهم اكفني الداء الأكبر والريح الأحمر والدام الأصفر وجميع الآفات والآهات والسكتة والهم والغم والحزن والسجن اللهم اكفني شر الوحوش والهوام ومشاهنة العوام والانهزام وشر الشيطان والسلطان والقهط والغلاء والزلزال والبلاء وهدم البناء وشماتة الأعداء اللهم اكفني شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا أرحم الراحمين أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعليك توكلت وأنت حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله الكافي الله الشافي الله المعافي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah para pemirsa sekalian penjelasan mengenai Ar-Rihul Ahmar beserta doa untuk menolaknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.